البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang membahas mengenai ilmu usul fikih karya al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki kaidah yang besar. Kata beliau, wa minha al-umur bimaqasidiha. Itu kan? Di antara kaidah yang besar juga adalah al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Oleh karena itu, kalau antum jumpai perkara yang mubah, awal mulanya mubah, tapi kok dia jadikan perantara untuk haram, jadi haram. Paham ya? Perkara yang semula mubah diperbolehkan, kalau ternyata dijadikan perantara untuk melakukan suatu kewajiban, jadi wajib. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti misalkan antum mengendarai motor misalkan, itu hukum asalnya apa? Mubah, tapi karena antum misalkan jaraknya jauh dengan masjid dan antum ingin melakukan kewajiban salat jamaah, naik motor hukum jadi wajib gitu loh. Tergantung dengan wasilah tadi niatnya bagaimana. Diniatkan dengan apa itu. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah fayadkhulu fi dzalik al-ibadat wal muamalat. Masuk dalam kaidah tersebut perkara-perkara ibadah dan muamalah. Muamalah itu bisa transaksi jual beli, kemudian juga kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian transaksi. Nah, barakallahu fikum pernikahan, itu namanya muamalah, masuk di situ. Paham ya? Itu semuanya tergantung dengan niat dan tujuannya. Paham? Oleh karena itu di dalam pernikahan saja, nah, ada yang namanya nikah litahlil. Menikahi seorang wanita untuk menghalalkan agar wanita itu bisa balik kepada suami yang pertama, haram hukumnya. Paham ya? Contohnya, seorang wanita sudah diceraikan oleh suaminya talak 3. Talak 3 itu mau nggak mau harus pisah dia, nggak bisa lagi kembali sampai si wanita dinikahi laki-laki lain. Datang laki-laki ngomong sama mantan suami tadi, gimana kita atur kesepakatan, aku nikahi mantan istrimu 1 pekan saja, setelah itu nanti biar halal bisa balik ke kamu misalkan. Nah ini haram, karena apa? Karena tujuan dia menikahi wanita tadi untuk menghalalkan agar bisa balik pada suami yang pertama. Paham belum? Ini berkaitan masalah apa? Masalah perceraian. Ada gambaran? Jadi namanya nikah litahlil. Nah, barakallahu fiikum, nikah tapi untuk menghalalkan itu loh. Kan enggak bisa mantan suami balik kepada istrinya sampai istri dinikahi laki-laki lain, kemudian suatu ketika cerai, nah baru bisa balik lagi. Tapi ini dia menggunakan hilah, semacam tipu muslihat. Paham ya? Untuk bisa kembali pada suami yang pertama tadi, dia menikahi cuman apa? Cuman sesaat saja. Nah, ini nanti masuk dalam kategori apa? Barakallahu fiikum, na'am, sesuatu yang diharamkan. Mafhum insyaallah? Atau orang menikah karena ingin mendapatkan harta yang dia miliki misalkan. Itu juga tidak diperbolehkan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Wa tahrimul hiyal al-muharramah ma'khudun min hadzal asl. Dan diharamkannya hiyal. Hiyal itu jamak dari hilah, semacam tipu daya atau tipu muslihat atau makar itu yang diharamkan. Nah, itu diambil dari kaidah usul ini. Kaidah inti ini, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Sehingga diharamkan kalau ada semacam hilah atau yang semisalnya, seperti orang-orang apa? Orang-orang na barakallahu fikum, nam al-yahud saat itu ketika dilarang untuk apa? Dilarang untuk apa itu? Nah, mencari ikan di hari Sabtu, kemudian masang jaringnya kapan? Nah, ini hilah. Diharamkan juga karena apa? Karena dia untuk mencari hilah biar enggak diharamkan, biar enggak dilarang, tapi masang jaringnya di hari Jumatnya. Ini termasuk hilah yang apa barakallahu fikum, nah diharamkan, yang masuk dalam kategori nah hilatul yahud, itu hilahnya orang Yahud.
Jadi diharamkan diambil dari kaidah ini ya. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan tujuannya. Tujuan dia kan biar bisa mendapat ikan di hari Sabtunya. Apa maksudnya itu? Paham Ihsan? Nah, berikutnya. Wa insirafu al-fadil kinayat wal muhtamalat ila as-sara'ih min hadzal asli wa suwaruha katsirun jiddan. Dan berpalingnya lafaz-lafaz al-kinayat, lafaz-lafaz yang fungsinya untuk mengkinayahkan sesuatu. Kinayah itu misalnya barakallahu fikum mengungkapkan sesuatu, wal muhtamalat, perkara-perkara yang masih ada muhtamal itu ada kemungkinan-kemungkinan dan enggak jelas gitu, ila sara'ih, kepada perkara-perkara atau lafaz-lafaz yang jelas dan gamblang. Min hadzal asli, dari apa? Dari kaidah yang usul ini yaitu al-umur bimaqasidiha. Wa suwaruha katsiratun jidda. Bentuk dan gambarannya itu banyak sekali. Bentuk dan gambarannya itu banyak sekali. Maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fikum? Semua perkara-perkara yang ada ihtimalat, ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Nanti ujung-ujungnya kembali ke kaidah ini. Tujuannya mau ngapain itu loh? Kamu itu ngangkat-ngangkat tangga itu ngapa? Tangga sore-sore dengan ngangkat tangga. Ternyata ngangkat tangga untuk nyuri nanti malam. Nah, ketahuan di situ. Tujuannya nyuri gitu loh. Nah, al-umur bimaqasidiha itu maksudnya gitu maksudnya. Ada ihtimal kan orang bawa tangga sore-sore kan ada ihtimal. Ihtimal dia mungkin mau memperbaiki gentengnya mungkin pecah atau atapnya bocor misalkan. Ada ihtimal lain kita enggak tahu, mungkin dia untuk mencuri nanti malam biar orang enggak curiga ngangkatnya sore. Tangganya tadi. Padahal hukum asal mengangkat tangga, bawa tangga itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya dulu. Boleh. Hukum asalnya ngangkat tangga boleh, atau enggak ada yang marahin, atau enggak berdosa juga, atau bawa tangga ini enggak berdosa. Cuman karena tujuannya tadi itu, ingat kaidahnya, al-umur bimaqasidiha, semua perkara tergantung dengan tujuan tadi itu akhirnya jadi diharamkan. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Atau misalkan habis salat Jumat keluar duluan misalkan, keluar. Setelah salat 2 rakaat dan keluar, milih-milih sandal situ. Paham ya? Nah, hukum asalnya orang kan enggak ada kecurigaan yang namanya mungkin dia punya sandal situ. Tapi ternyata dia milih-milih sandal itu ada ihtimal itu loh. Ihtimalnya dia itu milih sandalnya dia sendiri atau mencari yang paling bagus itu loh. Ternyata dia ingin mencuri sandal. Yang dia incer itu sandal yang eger. Contohnya. Nah, dengan niat tujuannya nampak? Dengan niat dan tujuan tadi. Hukumnya jadi haram. Semua perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa minha, dan termasuk kaidah yang besar juga. Masuk kaidah tapi semuanya kaidah yang paling kubra yang 5 itu ya, khamsu al-qawaid al-kubra itu ya, 5 kaidah kubra itu yang perlu dihafal. Ini cuma kaidah besar tapi tambahan. Kaidah yang besar tapi tambahan barakallahu fikum. Kita lihat wa minha yakhtaru a'la maslahatain. Di antaranya juga apa? Seseorang itu milih 2 maslahat yang lebih tinggi. Paham ya? Contohnya bertabrakan antara salat sunnah dengan salat wajib. Antum lagi salat sunnah, lagi mulai aja, Allahu Akbar. Misalkan, ternyata qomat dikumandangkan. Posisi enggak mungkin antum langsung ngejar. Barakallahu fikum 2 rakaat dalam keadaan sangat singkat tersebut. Tinggalkan 2 rakaat sunnah tadi itu, langsung mengarah kepada yang wajib. Ini masuk kaidah ini. Yakhtar a'lal maslahatain. Memilih 2 kebaikan yang lebih tinggi. Salat sunnah baik enggak? Baik. Salat wajib lebih baik lagi. Pilih yang wajibnya. Paham maksudnya? Kecuali tinggal sedikit. Tinggal akhir-akhir tasyahud akhir itu barakallahu fikum. Tinggal tasyahud akhir itu masih bisa diselesaikan. Jangan ditinggalkan. Eman-eman istilahnya gitu ya, sudah terakhir kemudian ditinggalkan. Tapi kalau masih awal, Allahu Akbar, sudah qomat, istawu sufufakum, dia masih salat ini dilarang. Tinggalkan salat sunnah, mengambil kepada yang lebih tinggi yaitu wajib. Paham? Seperti itu. Kemudian berikutnya wa yartaqibu akhaffa al-mafsadain 'inda tazahum. Ini dua-duanya sama, perhatikan maksudnya sama-sama ketika tazahum. Tazahum itu maksudnya adalah bertumpuk-tumpuk atau bertabrakan atau istilahnya apa barakallahu fikum. Ada 2 pilihan gitu intinya. Dalam satu waktu. Ada pilihan, 2 pilihan dalam satu waktu. Contohnya antum jam 10 pagi nanti diundang makan di rumahnya si fulan, makan-makan biasa, syukuran. Namanya. Yang satunya undangan walimahan. Paham ya? Yang satunya undangan walimahan, enggak ada udzur yang syar'i misalkan. Kalau ada udzur syar'i lain lagi ya. Enggak ada udzur syar'i. Antum milih yang mana? Jam 10 ini padahal posisinya satu waktu ini. Bertabrakan ada 2 undangan. Pertama undangan syukuran biasa, ya karena bersyukur karena sudah mungkin didapat
istilahnya kenikmatan atau istilahnya mendapat rezeki yang banyak, bersyukur dia bikin makanan. Nah, diundang makan di situ. Satunya undangan waliman. Bertemu dengan dua perkara yang apa? Dua perkara yang ada maslahah, ada kepentingan. Yang milih yang mana antum? Walimahan. Paham ya? Ini kalau satu waktu, ingat-ingat ya. Kalau dua waktu namanya nanti al-jam' baina maslahatain. Menggabungkan dua maslahat yang bisa digabungkan. Contohnya antum barakallahu fikum diundang walimahan jam 11 pagi misalkan. Diundang syukuran tadi jam 10 pagi, datangi dua-duanya. Paham ya? Maslahatain. Paham ya? Dua-duanya walaupun istilahnya satunya wajib, walimah tadi, yang satunya ini kan mustahab, tapi bisa dijamak, bisa dilakukan dua-duanya gitu loh. Ya mungkin pertama kali datangi yang undangan syukuran tadi, setelah itu langsung belok ke walimahan. Dapat dua kebaikan di situ. Apa maksudnya? Contoh yang lain, antum misalkan belum sholat duha, posisi antum masuk ke masjid sekaligus mau sholat apa? 2 rakaat sebelum duduk misalkan, gabung dua amalan dalam satu niatan. Maslahatain enggak? Maslahatain bisa juga. Karena hukumnya barakallahu fikum sama-sama istilahnya apa? Dianjurkan, disunnahkan misalkan seperti itu. Atau misalkan antum menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi junub. Posisi antum dalam keadaan memiliki kewajiban mandi janabah. Datang hari Jumat juga, mau mandi Jumat. Digabungkan boleh enggak? Boleh. Maslahatain digabungkan dalam satu amalan. Karena sama-sama wajibnya. Mafhum insyaallah ya? Nah, tapi kalau berbeda niatnya atau istilah berbeda hukumnya, tentunya tidak diperbolehkan. Contohnya barakallahu fikum, maksudnya kalau dimasukkan misalkan yang wajib atau masukkan pada salat sunnahnya. Paham ya? Atau salat sunnahnya dimasukkan pada yang wajib. Antum mau barakallahu fikum salat 2 rakaat sebelum subuh. Paham ya? Kemudian antum gabungkan sekalian dengan salat subuhnya, bisa enggak? Enggak bisa. Sama-sama 2 rakaat padahal. Beda apa? Hukumnya. Paham maksudnya? Ya, itu perlu diperhatikan. Wa yartaqibu akhafal mafsadatain 'inda tazahum. Dan juga hendaknya orang itu memilih dua kerusakan yang paling ringan ketika tazahum, ketika dalam keadaan apa? Dalam keadaan bertumpuknya atau dalam keadaan perbuatan tersebut bertemu dalam satu waktu. Satu waktu, enggak ada pilihan lain gitu saya. Tazahum itu dari kata zahmah, penuh gitu, bertumpuk atau istilahnya dalam satu waktu, tidak bisa dikerjakan di waktu yang lain. Nah, ini kalau seandainya ada dua mafsadah, ada dua kerusakan, antum harus milih yang lebih ringannya. Contohnya antum posisi di situ ada dua kemungkinan. Kalau ke kiri nabrak orang. Motor ini ya. Kalau ke kanan antum cuma nabrak jangkrik misalkan. Paham ya? Tapi ketabrak juga jangkriknya. Padahal kalau posisi kita membunuh sengaja kan diharamkan, dilarang itu istilahnya. Nah, ini bagaimana ini, milih yang mana? Jangkrik atau orang? Nah, antum nabrak orangnya, berarti enggak paham ini. Paham ya? Nabrak jangkriknya tadi karena lebih apa? Lebih ringan mafsadahnya. Paham maksudnya itu ya? Seperti itu contoh aja, contoh banyak sekali. Intinya ada dua perkara yang ada kerusakan situ, milih yang paling ringannya. Paham maksudnya ya? Ini ketika tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan bagaimana? Itu pun juga sama. Antum dipaksa untuk membunuh, tapi ada dua pilihan. Paham ya? Ima kamu membunuh saudaramu sendiri, atau membunuh barakallahu fikum ayam kampung misalkan. Paham ya? Istilahnya sama-sama membunuh, tapi ini posisi barakallahu fikum pembunuhan yang istilahnya bukan karena udzur syar'i, karena paksaan. Karena bukan karena apa istilahnya perintah yang syar'i, tapi karena paksaan tadi itu. Maka memilih yang lebih ringan mafsadahnya. Contoh yang lain apa, Fajri? Contoh yang lain, antum? Kalau ada bangkai babi sama bangkai ini. Bangkai babi sama satunya bangkai ayam. Sama-sama dalam keadaan darurat, tapi juga milih antum. Milih yang mana kira-kira, bangkai yang babi atau bangkai yang ayam? Milih bangkai yang ayam karena lebih ringan, karena dia ketika hidup pun juga tidak dikatakan haraman itu. Mafhum insyaallah ya? Itu masuk dalam kaidah besar ini. Wa 'ala hadzal aslil kabir yanbani masailu katsiratun. Dan di atas kaidah atau di atas kaidah yang besar ini dibangun permasalahan-permasalahan yang banyak. Wa 'inda takafu'i, perhatikan baik-baik ini. Dan ketika terjadi takafu itu sama-sama barakallahu fikum menimbulkan mafsadah dan juga sama-sama menimbulkan maslahah,
maka fadarul mafasid aula min jalbil masalih. Takafu itu maksudnya kalau antum barakallahu fikum mengingkari kemungkaran juga mendatangkan kemungkaran juga. Tapi kalau antum biarkan kemungkaran tetap masih ada itu loh. Apa maksudnya itu? Paham? Nah, seperti ini berarti apa? Darul mafasid muqaddamun atau aula min jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Sekarang kalau di kampung ada perjudian, itu kerusakan bukan perjudian? Nah, mafsadah kerusakan. Padahal kalau seandainya hilang enggak ada orang judi, maslahat atau enggak? Maslahat atau bukan? Maslahat kebaikan. Tapi kalau antum mau ngingkari kemungkaran pada satu kampung penjudi semua, satu kampung penjudi semua, antum datang ke situ mengingkari kemungkaran, bisa jadi nanti apa? Justru menimbulkan mafsadah lebih besar. Antum dibunuh atau antum misalkan dihajar di situ. Paham ya? Akhirnya enggak bisa dakwah lagi. Yang seperti ini barakallahu fikum, menggunakan kaidah ini. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Apa maksudnya ya? Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan, lebih utama daripada meraih kebaikan. Karena antum enggak mungkin di situ, kecuali kalau antum pemerintah pusat, aparat negara, tentara, polisi punya senjata, antum bisa ingkar mungkar dengan tangan kan itu. Seharusnya seperti itu. Namun kalau antum posisi rakyat sipil, enggak punya apa-apa, paling punya cuma sangkul. Paham ya? Atau istilahnya arit itu ya. Dan itu pun kita enggak bisa, tidak sewenang-wenang. Di situ kalau antum masuk itu, Pak, ini haram, Pak. Judi haram, tutup semua. Satu kampung penjudi semuanya. Meninggal dunia nanti. Paham ya? Maksudnya mafsadah yang antum dapatkan lebih besar lagi gitu loh. Nah, di situ bagaimana kaidah ini? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil atau meraih kebaikan. Kalau posisinya apa tadi? Kalau menimbulkan kerusakan yang besar atau kerusakan yang lain. Mafhum insyaallah. Nah, barakallahu fikum, karena ini nanti juga kembali kepada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Karena sudah kita lewati kan, ingkarul munkar itu ada 3 tahapan. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Nah, kalau enggak mampu dengan tangan dengan apa? Dengan lisan. Nah, kalau enggak mampu dengan lisan dengan apa? Dengan hati. Nah, barakallahu fikum, seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Wa min dzalika qauluhum, dan termasuk berkaitan masalah hal tersebut adalah ucapan mereka, la tatimul ahkamu illa biwujudi syurutiha wa intifa'i mawani'iha. Tidak akan sempurna sebuah hukum itu kecuali kalau ada syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Paham belum? Wajibnya salat maghrib itu hukum bukan? Hukum. Itu ada syarat-syaratnya. Dan ketika hilang penghalangnya. Paham ya? Contohnya itu wajibnya salat maghrib, contohnya. Satu contoh dulu aja ya. Wajibnya salat maghrib. Salat maghrib itu wajib kalau apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Contohnya syaratnya apa? Dukhulul waqt, masuknya waktu. Paham ya? Nah, kemudian hilang penghalang-penghalangnya. Penghalangnya apa di antaranya penghalangnya? Penghalangnya apa di antaranya? Ya, penghalangnya di antara mungkin karena dia posisi waktu sudah masuk, tapi penghalangnya dia ada. Nah, penghalang itu dia enggak boleh melaksanakan karena apa? Ghair thaharah misalkan. Dia tidak di atas apa? Tidak di atas kesucian misalkan. Nah, itu nanti bagi dia kewajiban tetap masih ada, cuman belum terlepas dari tanggung jawabnya. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Oleh karena itu, baru kita menghukumi kalau sudah apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Oleh karena itu apa? Untuk masalah takfir, mengkafirkan orang itu enggak semudah yang kita bayangkan. Dilihat dulu syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak, ada penghalangnya atau enggak itu loh. Kalau ada penghalangnya mungkin karena bodoh atau mungkin karena terpaksa atau mungkin dia melakukan karena apa? Lupa atau karena kekeliruan, maka enggak bisa dikafirkan. Namanya mawani', penghalang. Mafhum insyaallah ya? Na'am. Wa hadza aslun kabirun buniya alaih. Itu terputus yang benar disambung itu ya. Wa hadza aslun kabirun buniya alaihi min masailil ahkam wa ghariha syai'un katsir. Ini adalah pondasi landasan yang besar. Kaidah yang besar yang dibangun di atasnya permasalahan-permasalahan hukum dan yang lainnya, sesuatu yang banyak sekali. Maksudnya jadi hukum itu akan berlaku dan muncul kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Mahfuz insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Famata fuqida syartul ibadah awil muamalah, kapan saja syarat ibadah kok hilang, tidak ada gitu syarat ibadah, kemudian awil muamalah atau hilang pula syarat dalam masalah muamalah, hilang satu syarat saja. Au subutil huquqi, atau hilang
syarat apa untuk ditetapkan hak-hak tersebut punya barakallahu fikum punya si fulan atau alan misalkan hilang, enggak ada, lam tasihha wa lam tasbut, maka enggak dibenarkan. Barakallahu fikum tidak pula ditetapkan. Paham ya? Maksudnya enggak dianggap benar. Tidak dianggap benar ibadahnya, enggak dianggap pula muamalahnya dianggap sah atau tidak itu loh. Antum misalkan barakallahu fikum termasuk syarat ibadah apa? Di antaranya kalau misalkan salat, taruhlah salat. Salat 5 waktu itu termasuk syarat yang paling inti di antaranya apa? Dukhulu al-waqt, masuknya waktu. Antum salat subuh jam 3 malam misalkan. Hilang enggak syaratnya? Hilang. Sehingga enggak sah salatnya gitu loh. Yang muamalah misalkan transaksi jual beli. Antum jual beli, thayyib taruhlah antum jual beli, yang antum jual itu sapi tetangga misalkan. Sapi tetangga posisinya antum enggak ada kesepakatan, cuma tiba-tiba jual sapi tetangga gitu. Menjual barang yang tidak dia miliki atau bukan milik dia. Batal enggak? Batal, haram. Dilarang barakallahu fikum. Kecuali kalau dia apa posisinya barakallahu fikum? Menjual barang curian. Menjual barang curian, dia berdosanya bukan karena apa? Bukan transaksinya sah kalau selama ada ijab qabul, cuman dia berdosa karena yang dia jual barang curian. Maksudnya ya? Barakallahu fikum seperti itu. Karena nanti untuk masalah hukum itu ada 2 versi atau 2 kaidah. Ada larangan yang kembali pada zat yang dilarang itu sendiri, sehingga kalau dia lakukan hancur semua, batal. Ada yang larangan itu kembali kepada apa? Kembali kepada larangan yang lain, bukan kepada zat amalan tersebut. Ada 2, perhatikan baik-baik. Yang pertama, larangan kembali pada amalan itu sendiri. Yang kedua, larangan kembali pada amalan yang lain tapi ada keterkaitan dengan amalan itu. Yang pertama ini kalau larangan kembali ke zat amalan itu sendiri kok dilakukan, batal sudah. Enggak sah. Batal, berdosa dia. Tapi kalau yang kedua tadi, larangan kembali kepada amalan yang amalan itu ada keterkaitan dengan amalan tersebut. Paham belum? Contohnya orang sholat menghadap kuburan. Larangannya zat langsung mengenai kuburan itu. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat barakallahu fikum jangan kalian sholat apa? Menghadap kuburan. Kok ternyata dia sholat menghadap kuburan? Bagaimana hukumnya? Haram. Enggak sah sholatnya. Karena larangannya kembali kepada zat amalan tadi. Berbeda untuk kaidah yang kedua, larangan kembali kepada amalan yang lain, cuman amalan yang lain itu ada keterkaitan dengan amalan yang dia lakukan. Contohnya, salat menggunakan apa? Menggunakan sorban atau pakaian yang terbuat dari sutra. Ada enggak larangan bagi laki-laki memakai sutra? Larangannya ketika salat atau umum, sehingga salatnya sah dia berdosa. Paham belum? Bedakannya. Paham insyaallah ya? Seperti antum sholat di tanah curian, ada enggak larangan jangan sholat di tanah curian, itu ada enggak? Enggak ada. Berarti larangan mencuri ada. Larangan mencuri ada. Yang dosanya dia tetap berdosa karena menggunakan tanah curian tadi, sholatnya sah. Paham ya? Haji dengan harta yang hasil membegal, hasil merampok misalkan. Hajinya sah enggak? Hajinya sah, cuma dia berdosa. Berdosa karena menggunakan harta tadi itu. Apa maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan 2 poin tadi itu. Ada larangan yang an-nahyu yarji' ila dzatil amal, yaitu yang larangan kembali zat amalan itu. Fa idza amila al-insan fusidal amal. Apabila amal kok dilakukan hancur amalannya. Kalau kembali ke zat amalan tadi itu. Paham? Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah an-nahyu yarji' ila amalin akhar wa yata'allaq bi amalin alladhi amila fihi al-insan. Yang kedua, larangan kembali beramalan yang lain. Amalan yang lain ini ada keterkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Paham ya? Bukan kedat amalannya gitu loh. Yang seperti ini bagaimana? Yasihu amaluhu wa huwa athim. Amalannya dianggap benar, cuma dia berdosa. Paham soal ini ya? Ya wa barakallahu fikum. Kita lihat famata fuqida syartul ibadah awil muamalah, kapan saja hilang syarat ibadah, hilang syarat muamalah, hilang pula syarat subutul huquq untuk menetapkan hak-hak. Barakallahu fikum, hak-hak manusia, lam tasihha wa lam tasbut. Enggak dianggap benar dan juga tidak bisa ditetapkan. Barakallahu fikum. Masyaallah ini ya. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum.
Wa kadzalika idza wujida mani'uha lam tasihha wa lam tunaffad. Seperti itu pula ketika ada penghalang-penghalangnya, enggak dibenarkan ibadah atau muamalah tersebut dan tidak terlaksana. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, maksud salah ya? Jadi apa? Jadi enggak dianggap kalau apa? Kalau ada penghalangnya. Seperti misalkan antum salat tadi, salat di waktu-waktunya dilarang salat. Ketika matahari di tengah-tengah, ini belum zawal ini ya, langsung antum salat misalkan. Enggak ada sebab-sebab yang lain. Salatnya enggak dianggap, enggak diperbolehkan dia. Salat di waktu-waktu terlarang tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Atau misalkan yang ada penghalang yang lain, adanya penghalang itu akhirnya tidak dibenarkan amalan tersebut. Contohnya misalkan barakallahu fikum, antum menjual barang yang belum antum miliki tadi. Nah, antum menjual barang yang antum tidak memilikinya. Mau beli motor enggak? Berapa harganya? Dia belum punya motor dia. Enggak punya motor. Dan belum ada kesepakatan dengan dealer juga gitu loh. Enggak punya barang dia enggak nawarkan duluan. Nah, yang seperti itu masuk dalam kategori menjual sesuatu yang dia tidak memilikinya. Kecuali kalau dia punya transaksi dengan dealer, toko motor, anak bantu jualkannya. Ya. Antum mau masarkan silakan. Mau beli motor enggak? Motor apa? Vega Air misalkan. Harganya sekian. Dia sudah punya kesepakatan dengan dealer. Motor bukan milik dia, dia masarkan saja, enggak masalah. Apa maksudnya? Tapi kalau dia enggak punya apa-apa, buka online terus. Mau siapa yang mau beli ini. Nah, posisi dia belum ada kesepakatan dengan apa? Pemilik barang-barang tadi itu menjual barang yang dia tidak memilikinya. Itu dihindari seperti itu, berbahaya. Karena apa? Karena termasuk baik fi ma la yamlik, menjual suatu perkara yang dia tidak memilikinya. Asal dihindari seperti itu. Karena khawatirnya nanti apa? Ada masuk dalam kategori menipu atau membahayakan yang lainnya. Karena ternyata dia mau mana? Nah, bingung dia. Wah, gimana nyari motornya mana? Dia sudah terlanjur nawarkan Vega Air. Paham ya? Ternyata dia enggak ada barangnya. Bingung dia nyari ke mana? Akhirnya wah, enggak jadi, motornya enggak ada. Akhirnya begitu seperti itu. Allah musta'an. Jadi kalau jual beli transaksi mau online atau offline, upayakan barang itu sudah ada atau dengan cara tadi memasarkan barang orang lain yang barang sudah ada. Paham ya? Nah, itu enggak masalah. Mau beli madu randu multiflora misalkan atau madu karet misalkan, barang sudah ada. Tinggal masarkan itu enggak masalah. Barang ada itu istilahnya ya. Jadi kita tenang santai. Tapi kalau barang enggak ada udah masarkan, hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Yang terakhir wasyurutul ibadati wal muamalat, dan syarat-syarat ibadah serta muamalah. Muamalah sudah kita lewati ya, transaksi jual beli, transaksi pernikahan, muamalah kesehariannya, kullu ma maknanya apa syarat-syarat tersebut? Kullu ma tatawaqqafu shihhatuha alaih. Setiap perkara yang apa? Kesahihan ibadah atau muamalah itu terhenti di atasnya, itu namanya syarat. Apa maksudnya ya? Dikatakan syarat ibadah, syarat muamalah itu apa sih? Setiap perkara yang kesahihan ibadah tersebut, kesahihan muamalah tersebut terhenti di atasnya. Apa maksudnya? Kalau enggak ada syaratnya berarti enggak dianggap. Nah, itu namanya syarat itu loh. Masyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Wa yu'rafu dzalika bitatabbu', itu nanti diketahui dengan tatabbu'. Tatabbu' itu dengan cara penelitian, wal istiqra' asy-syar'i, dan juga pengecekan secara syar'i. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi dalilnya at-tatabbu' wal istiqra', yaitu mengecek dan meneliti secara syar'i. Ada punya berikutnya dan contoh-contohnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.